Soalnya banyak yang nggak tahu kalau itu tuh dosa. Share dong akunnya. Kadang mereka itu acting kayak gitu hanya mencari duit. Dulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di suatu tempat pada suatu hari itu ada dua makam. Makam punya siapa? Ya makam orang dahulu. Dua makam tadi, orang yang dimakamkan di dalamnya itu semuanya disiksa. Cuma dua makam? Iya, ada dua makam, semuanya disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa sampai disiksa ya Rasul?" Itu sahabat tahu kalau lagi disiksa? Itu kan yang tahu Nabi. Nabi kan bercerita kalau dua makam itu jenazahnya sedang disiksa. Terus sahabat bertanya, "Kenapa keduanya disiksa ya Rasul?" Nabi menjawab, "Yang ini disiksa karena dia melakukan dosa kecil." Emang di Islam ada dosa kecil? Ya, ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa yang sangat besar, ada macam-macam. Jadi disiksa karena dia melakukan dosa kecil. Dosa kecil? Apa dosanya ya Rasul? Dia sewaktu hidup pernah kencing berdiri di tempat yang terbuka. Itu cowok? Cowok. Jadi kencing berdiri di tempat yang terbuka ini dosa. Tapi dosanya dosa kecil. Dosa kecil. Nah, dia disiksa di alam kubur karena kencing berdiri di tempat yang terbuka. Itu siksanya berupa apa? Ya, Nabi tidak menerangkan. Yang penting disiksa. Yang namanya disiksa itu ya disiksa. Buh disadui, buh diapakan, tapi disiksa. Di tempat terbuka berdiri gitu. Ya, dia kencing berdiri di tempat terbuka. Berarti bisa dilihat orang lain. Nah, saya teruskan ceritanya dulu. Lanjut aja. Terus sahabat bertanya, "Lah, kalau yang satunya disiksa karena apa ya Rasul?" Yang satunya disiksa karena dia melihat yang kencing berdiri ini terus hanya komentar. Istilah Jawanya aruh-aruh. Kamu kencing kok berdiri? Nah, cuman dia begitu. Ini mendapat siksa sama dengan yang kencing berdiri. Sama persis. Sama persis. Dia cuma bilang. Nah, dia cuman istilah Jawanya aruh-aruh. Kamu kok kencing berdiri di situ, gitu loh. Ini disiksa sama seperti yang kencing berdiri. Nah, dengan adanya cerita dari Rasulullah ini, melihat keadaan zaman yang sudah semakin seperti ini, teknologi yang canggih, menurut kamu, nah ini hanya mengomentari. Ini menurut kamu terus bagaimana sekarang? Apalagi sekarang kan ya sosial media pasti ada kolom komentar. Nah, kan masih enak yang kencing berdiri. Dia melakukan dosa, tapi dia lega kan, dia sudah bisa kencing. Nah, yang komentar ini loh, ini baru komentar loh. Ini baru komentar. Baru komentar, berarti belum dia ngember. Komentar itu dia baru, kenapa kamu kok kamu kok kencing berdiri? Gitu saja mendapat siksa yang sama. Lah, kalau dia terus bertemu dengan orang lain, dia cerita, itu si Pak Iman habis kencing berdiri. Seberapa dosanya? Oh, biasanya tuh kalau di sosial media itu kayak misal ada suatu kejadian nih, terus orang-orang pada menjelas, pada komentari itu, biasanya tuh kayak share dong akunnya. Nah, ini kan kita harus tahu itu pada nyerang akunnya. Perbuatan orang, baik dengan
ucapan ataupun dengan tingkah laku dosa atau tidak? Iya, biasanya Itu maksiat atau tidak? Ini baru dosa kecil loh. Kalau itu dosa besar, ya sama dia akan disiksa. berarti kita yang rugi, yang komentar yang Ya rugi. Nah, itu baru ngomentari orang satu. Nah, kalau yang dikomentari itu orang 10 otak lebih dari itu kan dia lebih berat siksanya. Iya. Biasanya ada orang ngajak-ngajak yuk kita silaturahim ke akunnya. Nah, ini Akhirnya kita dihujat harus akunnya. hati-hati. Orang bilang Islam silakan, itu bagus. Orang mau berkata ini adalah syar'i, bagus itu. Tapi marilah kita telaah apa yang menjadi sejarah daripada baginda Rasul. Mau cinta Nabi, cinta Rasul, mau monggo, itu harus, memang kita harus demikian. Tapi apa yang disabdakan Rasul masa kita abaikan? Oh, Nah, iya. sekarang ini di zaman ini kita harus hati-hati. Soalnya banyak yang nggak tahu kalau itu tuh dosa. Inilah. Komentar gitu. Kalau kita cinta dengan sesuatu, kita harus memahami sesuatu tersebut. Apalagi kita cinta terhadap seseorang, kita harus paham siapa yang kita cintai. Apalagi kita mengaku cinta kepada baginda Rasul. Ketahuilah apa yang menjadi perintah dan apa yang menjadi larangannya. Yo ngaji itu lagi, kembali lagi kita harus ngaji. Lah, kalau kita lihat ya, sekarang memang harus hati-hati. Komentar itu kan dosa, ya kan? Kalau dia itu melakukan dosa kecil, kita mengomentari dosanya juga kecil. Kalau orang itu melakukan dosa besar, kita mengomentarinya juga dosa besar. Kan kita tahu bahwa kalau kita melihat misalnya tadi ada orang kencing berdiri di tempat umum, itu kan kewajiban kita nahi mungkar, mencegah kemungkaran, bukan komentar, Berarti nasihatin gitu ya. bukan nasihat. Terus gimana? Mencegah Mencegahnya nahi mungkar, mencegah dia kencing berdiri di tempat umum dengan cara yo, kalau kita kuasa dengan tangan kita yo dikerukupi apa dedeng-dedengnya, atau mungkin kemaluannya kita pegang, kita masukkan lagi ke celana atau bagaimana kalau kita mampu dengan tangan kita. maksudnya ya. Nah, kalau dengan tangan kita tidak mampu di dalam nahi mungkar ini, kita dengan lisan yo kita cegah dia, kamu jangan kencing berdiri di tempat terbuka, ayo jangan kencing berdiri. Kita demikian itu jelas kita cegah kalau kita mampu dengan apa lisan kita. Tapi kalau nggak mampu kan ya kita cukup dengan berdoa, ya Allah, itu orang kok kencing berdiri, ya Allah, dia melakukan dosa kecil, tolong berilah dia petunjuk. Nah, ini kan selesai. Ya. Kita tidak komentar, kita menjalankan kewajiban kita nahi mungkar. Dan itu kita juga jangan cerita kemana-mana. Ini lain lagi nanti masalahnya. Biasanya permasalahan artis yang Lah ini makanya dunia itu Kita nggak jadi kenal ruwet sama orangnya, karena tapi suka ngomongin. mulut manusia itu tidak ditata dengan syariat yang benar. Kenapa kita harus komentar? Lah sekarang kita hati-hati di HP itu, sosial media, karena canggihnya teknologi, orang melakukan dosa kecil bahkan dosa besar itu dipertontonkan. Yang melakukan orangnya ada di Amerika, yang melakukan orangnya ada di luar negeri, jauh sekali. Dengan mata kita yang ada di sini kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa melihat lewat teknologi. Lah kenapa kita kok mau melihat? Ini juga aneh. Kenapa kita mau melihat? biasanya kan FYP TikTok. Nah, kenapa kita mau melihat? Wong itu orang mempertontonkan perbuatan dosa. Berarti tinggal di skip Wong kita aja. melihatnya saja itu sudah nggak boleh. Apalagi kita malah mencari. Lah ini kan lebih nggak boleh lagi. Apalagi kita sampai komentar, ini juga nggak boleh lagi. Apalagi kita sampai menyebarluaskan lagi, sangat tidak boleh. Jadi yang enak yang ngelakuin dosa. Misal tadi yang kencing berdiri itu si Paijo,
ya toh? Ya. Pak Ijo kencing berdiri dia disiksa. Tapi sementara yang melihat, yang mengomentari itu juga disiksa. Lah, padahal dia ngomentarinya bukan hanya ngomentari Pak Ijo kencing berdiri, dia ngomentari yang lain, Nah, dia malah banyak siksanya. Oh ya. Nah, ini harus rugi ya. hati. Sekarang di medsos banyak, jangankan siapa saja lah. Kita tidak membahas siapa itu orangnya, tapi orang berkelahi, orang mencaci maki, orang saling menjelekkan di media sosial itu saking banyaknya. Bahkan sekarang gimmick-gimmicknya sensasi yang kenapa kita kok komentar itu, kenapa yang nyuruh yo siapa? Gabut. Kita dapatnya apa? Ini jelas Gabutnya. dari apa mesejarah yang diceritakan Nabi tadi. Jelas sekarang itu banyak orang mencari siksa di alam kubur. Maka dari itu mencari, memang dia mencari kok. Loh, apa untungnya kita mengomentari, kita aruh-aruh dengan orang lain yang berbuat dosa? Wong wajibnya kita itu hanya nahi mungkar. Itu saja masih ada 3 pilihan. Kalau mampu dengan kekuatan, dengan tangan, dengan kekuasaan, silahkan. Kalau nggak mampu, cukup dengan ucapan, dengan lisan. Itu kok nggak mampu, yuk kita berdoa. Selesai. Nah, komentar itu maupun positif maupun negatif tetap nggak boleh ya. Kita lihat ini tadi orang yang berbuat dosa. Nah, itu misal kita lihat dulu ini dosa atau tidak. Oh ya. Lah, kalau misal ada seorang kiai di YouTube atau di media sosial yang lain, dia mencaci maki orang lain, kiai tetap itu tidak boleh. Yang namanya mencaci orang lain, menjelekan orang lain, walaupun yang dijelekan memang jelek, itu tidak boleh, itu dosa. Walaupun dia berjilbab, berjubah, berpakaian layaknya seorang mubaligh, kalau melakukan dosa, yuk kita tidak usah komentar, kita diam. Kalau kita berani, kita nahi mungkar. Nahi mungkarnya jangan lewat sosial media, itu namanya komentar lagi. Nahi mungkar orangnya ada di mana? Yo kita samperin, Bapak kemarin salah begini gitu. Itu baru nahi mungkar. Kalau kita tidak mampu, cukup berdoa. Ayo, Sarah tuh banyak banget yang kasus-kasus kayak itu loh. Lah makanya orang ngontenin pacaran Islami. Nah itu kan yang komen banyak banget. Biarkan ada orang yang mau bikin pacaran Islami, monggo silahkan. Ada orang lain mau bikin istilahnya mabuk Islami, mencuri Islami, berkelahi Islami. Monggo kita diam. Kalau kita diam, mereka capek. Iya ya. Kalau kita diam, mereka capek. Kalau kita nge-like. Iya ya itu, mereka kan asiknya di situ itu. Jadi kadang-kadang kan lewat sosial media karena banyaknya subscribe atau apa itu. Itu follower. Nah itu kadang-kadang dapat duit. Lah kadang-kadang mereka itu acting kayak gitu hanya mencari duit kok. Kita komentar, kita yang malah dosa. Sama lagi rasanya kayak. Di sini rebahan, ngeliat kok postingan itu komentar. Kenapa? Biasanya sama. Lah orang-orang seperti kita, kenapa kita tidak posting, kita tidak memasukkan sesuatu yang memang Islami? Yang benar-benar Islami. Nah, yang memang benar-benar Islami, tahlilan kita masukkan, bacaan sholawat kita masukkan, tata cara wudhu kita masukkan, yang sebanyak-banyaknya agar kita jangan hanya menjadi orang yang komen. Komen itu berbahaya. Kalau yang dikomen itu nggak dosa, nggak masalah. Misal ada orang tutorial bikin bakwan, nah terus kita komen, wah itu kebanyakan garamnya, itu kan nggak dosa. Tapi kalau orang itu sudah jatuh pada dosa kecil, kita juga akan mendapat dosa itu tersebut. Kalau itu dosanya besar, yuk kita juga sama. Nah ini harus hati-hati, karena memang zaman sudah akhir, banyak orang melakukan dosa-dosa
dipertontonkan. Kita jangan nggak terjebak. sadar kalau kita lagi ngelakuin dosa Kita jangan terjebak lah yang namanya tadi istilahnya komentar atau aruh-aruh tadi, bisa dengan bahasa lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan macam-macam. Kalau semuanya di Indonesia ini berhenti untuk mengomentari perbuatan orang lain, apalagi itu dosa, mereka capek. Ya, berarti capek. Kalau nge-like itu menyukai postingan itu yang maksiat, itu berarti dosanya sama juga. Sama. Apalagi kok setuju, wah sama. Misalnya ada seorang wanita telanjang bulat, terus di share di sosial media, dia mempertontonkan bentuk tubuhnya. Kok kita cocok? Yo kita sama saja dengan dia. Dia mungkin dapat duit miliaran, kita nggak dapat apa-apa, hanya cocok. Kita sama-sama nanti di neraka jadi satu. Jadi satu. Nah, agar kita tidak cocok, ya jangan dibuka, jangan dilihat. Skip. Nah, nggak usah. Pokoknya kita harus hati-hati. Semacam itulah. Jadi dosa-dosa kecil memang sudah dipertontonkan di mana-mana, apalagi dosa besar juga memang sudah dipertontonkan. Orang kayaknya itu memberi sebuah nasihat, tapi ternyata dia malah melakukan dosa-dosa dengan menjelekkan orang lain, dengan menyalahkan orang lain, dengan membuli orang lain. Itu kita bisanya kalau ingin selamat, as-sukutu salamatun, diam adalah selamat ya saat ini. Ya sih. Diam adalah netizen selamat. Indonesia apalagi terkenal nomor 1 paling tidak sopan ya, yang paling sering komentar. Maka jangan komentar. Ngapain komentar. kita yang nyuruh yo siapa? Kita dapat apa, ini harus diperhatikan.